Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Iswandi Huta Gaul, mahasiswa Universitas Terbuka. Nomor induk mahasiswa 0431 62453. Akan melaksanakan praktik mata kuliah pemasaran produk agribisnis. Baik, kegiatan praktik unit 1 ini mencakup proses identifikasi dan analisis terhadap seluruh tahapan aktivitas yang dilalui oleh produk pisang barangan, mulai dari perilaku petani sebagai produsen utama hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen akhir. Ruang lingkup analisis yang dilakukan meliputi dua bagian utama, yaitu konsep nilai analisa rantai nilai atau value chain analysis. Pada bagian ini, kegiatan difokuskan pada pemetaan aktivitas primer dan aktivitas pendukung dalam sistem agribisnis pisang barangan. Yang kedua, konsep analisis nilai tambah atau value addition analysis. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana peningkatan nilai ekonomi yang terjadi pada setiap tahapan nilai rantai. Beberapa aspek menjadi fokus dalam analisis nilai tambah meliputi peningkatan kualitas produk, diferensiasi produk, integrasi pasar, dan efisiensi produksi. Sekarang saya berada di perkebunan pisang barangan Haji Ilham yang rencananya nanti malam akan mengadakan wawancara di rumah dan gudang tempat packing dan sortirisasi pisang barangan untuk pengiriman pasar grosir dan pasar ekspor. Pemilihan produk agribisnis pisang barangan di Desa Ujung Kubu dan desa-desa di sekitar Kecamatan Lubungangus, Kabupaten Batubara dipilih berdasarkan beberapa kriteria, antara lain: satu, potensi ekonomi produk pisang barangan memiliki nilai jual tinggi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi petani dan masyarakat desa. Yang kedua, volume produksi pisang barangan dalam jumlah produksi cukup besar. Analisa terhadap penerapan konsep nilai dan nilai tambah dalam sistem pemasaran produk agribisnis dapat dilakukan. Yang ketiga, permintaan pasar produk pisang barangan memiliki permintaan yang stabil di pasar lokal, regional, maupun pasar ekspor. Yang keempat, representatif untuk rantai nilai pasok produk yang melalui beberapa tingkat distribusi dari petani, agen lokal hingga pengepul tingkat desa. Berikut saya melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak Haji Ilham sebagai pelaku petani sekaligus pengepul desa khusus pisang barangan. Melalui apa? Yang dulu kan aja ya sini. Kamu lelek siapa? Sukamto. Umur 55 tahun. Ini. Sini kau. Iya, mantap. Kau nak masuk TV, Pak? Kau kat sini. Ini pisang nama Singapura. Kalau nak masuk TV. Sekarang di sana mau di TV bahasa ni. Kau muat dah. Dari petani, selain pisang, apakah ada tanaman lain di kebun Bapak? Kita ada gerak. Bentuk apa itu kan? Kelapa makan, sawit. Ini kita fokus ke pisang. Berapa banyak bibit pisang yang dibutuhkan dalam setiap kali tanam? Dia itu gini, masalah dia itu skala bibit pisang itu tengok hektarnya. Dia itu kok 1 hektar dia minimal 2000 batang. Hektar 2000. Jarak tanam 2 kali 2. 2 kali 2.
Apakah ada proses olah lahan sebelum tanam? Untuk pisang nggak ada, begitu siap dibeli pembekuan langsung tanam. Dari mana Bapak mendapatkan bibit pisang? Bibit dibeli dari kawan, Dari kawan saudara itu. saudara famili. Apa itu diboli atau kasih free dari kawan-kawan? Kok untuk free masa ini nggak ada. Yang jelasnya sekarang ini kok dari kita orang tuh kita terima siap tanam 3.000 per batang. Yang dekat jarak tempuh. Kalau yang Jawa ada juga yang 4.000. Ada yang sampai 5.000. Ada kan Saya sampai sampai 5.000. Kalau yang dekat bisa 3.000. Apakah ada ongkos atau biaya penanaman? Itulah tadi, kalau umpamanya dekat dia serta bibit sama penanaman kita siap tanam 3.000. Kalau dekat, Itu udah harga bibit sama siap tanah. Iya. kalau yang jauh 5.000, ada yang 4.000. Tengok jauh dekat lokasi. Angkat dah cabut dengki. Lagi panggil. Apa saja jenis pupuk yang diberikan? Situ taruh buah apa? Yaitu untuk pisang itu tergantung selera yang punya Dalam rumah. lahan. Tergantung tenaga Enggak, juga. Terjaga duitnya juga. Tergantung biaya. Sama juga sama makan. Kalau seandainya kita makan mau enak, Ampinnya. temonong, udang kelong kan itu. Minimal urea, NPK. Ah, Nah, dia minimal dia urea, zat A, Panggil KCl. taruh tuh situ. Itu pada umumnya. Kira 1 hektar itu pupuk habis minimal. Pada siapa ya David Bang? Sampai panen. Sampai panen tuh kalau dari mulai Ada tanam 50 kilo. Pada kau ada? terus pokok Enggak, rata-rata sih. Oh, rata-rata lebih. sekali mupuknya 50 kilo lebih. Dia sampai manen Lu, Ngah? itu mencapai ke 6 juta tuh 6 jutaan 7 juta 1 hektar. Berarti itulah berkisar duit 6 juta ataupun 7 juta siap panen lah itu. Sekali panen. Ya. Enggak, pisang dari mulai tanam Nah, sampai manen semua satu dalam hektar, pupuk. Oh. semua pupuk antara ke 6 ke 7. Itulah dipresentasikan mau apa pupuknya. Kalau pisang yang bagus, ya boleh. Nah, untuk 1 hektar. Dana 7 juta itulah. Itu yang aku tengok ada yang ditutup pakai goni, ada pakai plastik. Itu fungsi untuk apa? Itu gini, masalah Dua bungkus. untuk bungkus yang jelasnya itu kita Kualitas. kualitas yang pertama dia berat, Bagus. yang kedua dia kulitnya cantik. Nah, jadi sekarang manusia lain dibandingkan sama ini, sementara buah aja dibungkus Oh, kan ya. cantik. Mano ya? Sementara anak orang sekarang gadis nggak dibungkus segini Ini kan rokok cantik. itu. Kan itu. Cantik juga. Nah, Oke. kan itu. Cepat ya cepat. Nak nepek cepat ya. Oke. Dari lama waktu penanam sampai panen itu kira-kira berapa umur pisang? Biar bisa Makanya dia panen? tergantung perawatan. Kalau umpamanya perawatan intensif 9 bulan udah panen. Hmm. 9 bulan 9 minimal bulan dari udah 8 panen. sampai Ada apa lagi? Harapan 9 sampai 10. Nah, tunggu aja. Kalau intensif 9 bulan dan panen. untuk lahan 1 hektar itu Pak kira-kira dapat membutuhkan tenaga kerja berapa orang? Kalau untuk 1 hektar 2 orang Bisa gue sebelum lah. kan boleh ya. Lagi los dia gini. Iya. Lagi los tuh. Tak ada tuh awak. Udah video jelas. Berikutnya jarak panen dari pertama tanam udah itu ada panen berikutnya itu jaraknya berapa berapa bulan Dia hidup lah periode pertama itu sekitar hampir 13 bulan habislah panen pertama baru buah penyusul 5 bulan kemudian panen kedua. Kalau kita rawat anak anak kalau tunggal tanam lagi tanam ulang.
Setelah panen ada buah, apakah untuk penjualan ada sortir buah? Ada. Sortiran. Dia penjualan itu gini. Itu ada 3 jenis A, B, C. Nah, dia yang A ada, yang B ada, yang C ada. Dia buah A masa ini minimal 1 sisir 1 kilo 1 on masuk A. Enggak Tergantung berat. ya. Tidak dapat. Apakah buah setelah dipanen ada proses disimpan atau langsung dijual? Langsung dijual. Romi simpan dulu. Karena Romi kita simpan nggak dulu. masak. Tak laku dia langsung. Nah, Untuk harga Pak dari rentang harga dari yang termurah sampai yang termahal kira-kira itu berapa? globalisasi harga ini tuh untuk dia tengok penjualannya. Makanya kita umpamanya kirim ke Malaysia ini kan. Model Dia ekspor. ekspor. Ah. Masa ini dia 7.000 Per kilo. per kilo. Di lapangan. Di lapangan Itu di 7.000 tingkat petani. petani. Tingkat petani. Tidak petani. Dia 7.000 ini 2 bungkus ya. 7.000 setengah. Yang sortir-sortiran itu di Yang bawah-bawah itu. yang A dia 7.000, yang B dia 3.000, yang C dia 2.500. Bagaimana dengan sistem pembayaran hasil panen? Utang. Pembayaran Langsung cash. kita tergantung. Oke. Oke. Ya apa ya kita cash. Kalau nggak paling pun Ada 2 memang hari. atau bermitra mungkin sama agennya ngasih pupuk dulu. Ada. Nanti setelah panen Ada. Positif ada. Iya, kecuali. Ada. Kalau udah lepas bisa lah. Tidak, itu nyantai kok. 7 juta. Ini posisi sekarang dari petani udah siap. Sekarang masuk ke agen pertama. Agen pertama yang membeli dari petani yang membawa kemari. Itu tadi kan saya kan dari petani. Iya, Kalau masalah agennya aja ya. langsung nah, Jadi setelah dibeli di petani, di mana kira-kira dikumpulkan? kan dikumpulkan di gudang sini macam gini lah kan. Ini di packing. Di Nah, packing ini ini termasuk besok. ini agennya. Ini akhirnya ini kan. Ini di packing. Besok baru berangkatlah ke pelabuhan Tanjung. Kirimlah ke Malaysia. Dalam seminggu itu membeli setiap hari, Pak. Tiap hari. Setiap hari. Tiap hari. Masa ini. Rata-rata pembelian dari petani itu berapa kuantitas tonan itu? Tergantung dia, Tergantung tergantung lahan. lahannya. Kalau lebar lahannya, berarti tonasinya banyak. Nah, kalau sedikit dia lahannya sedikit juga tonasinya. Dari Yang kebun total ala itu atas. diangkut pakai kendaraan apa? Ada yang Kadang kereta, langsir, kadang yang kereta, ada yang lereng, Ada kapal. nah, ada yang kayak Sampan. sampan, Kapal ya? sampan, Tergantung lahannya lah. gantung lokasi tergantung lahan. lokasi lahan. Bagaimana menentukan harga jual pisang dari agen ke petani? Ya, Misalkan dapat informasi dari ini kan pengepul, kan agen memberitahu ke petani itu istilah oh hari ini harga sekian ada gitu. itu tergantung umpamanya gini. Dia itu kan umpamanya dia ke Malaysia, kita ekspor, itu kan tukar. Kok di sana kan ringgit sini rupiah. Nah, kalau naiklah ringgit,
naiklah juga harga ini. Tergantung Nah, harga dolar. tergantung harga dolar ekspor. Umpamanya lah naik ringgit, naik juga sini gitu. Umpamanya ini kan orang ini macam di Malaysia 2 ringgit 60 sen atau berapa, maka bisa pasang di sini sama petani 7.000. Dia Jepang nang ngirim ke sana aja. Tak apa-apa. Tidak ada, dengar dulu kan. Untuk satu agen itu tadi sejak rata-rata dapat pisang berapa ton gitu, untuk ngasih kemari. Ya itu gini, tergantung permintaan ekspor. Tergantung permintaan ekspor. Seandainya ekspor itu minta 10 ton, wajib dicarikan 10 ton. Petani. Ya, kita Keliling cari- lah, Wak, ya? keliling lah, Keliling. keliling lah kita. Keliling. Kira-kira jarak dari agen ke petani itu berapa kilometer? Tergantung, ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo, ada yang 5 meter. Tergantung. Saya ke kanal sana tahu 5 kilo. Ada yang 5 kilo. Ada kendala untuk infrastruktur jalan itu? Tak ada kalau masa ini Masa belum. ini kita Mulus jalan alhamdulillah mulus ya. terus. Kalau masa ini kendaraan apa aja pun kalau mobil pun bisa. Kira-kira berapa biaya transportasi rata-rata itu kan sekali membeli? Kemana? Bisa bapak belikan ke petani kan bawa kendaraan itu membawa kemari itu kira-kira berapa uang transportasi? Biaya Makanya itu biaya cuma kendaraan. jauh dekatnya. Tergantung Jauh, jauh. tergantung jauh dekatnya. Kalau umpamanya Bawa minyak lah istilahnya. ya kalau masa-masa ini yang dekat-dekat sini paling minyak 1.000, 2.000 gitu lah. Kayak motor 500 Kalau mobil 500.000. Berikutnya, apakah ada kehilangan atau kerusakan buah pisang setelah dibongkar kemari ke pengepul? Ada juga, lecet-lecet ada juga. Berapa persen kira-kira? 2%? Sedikit lah. 22%, 1% gitu. Karena kita ngantar itu kan hati-hati, kita pakai alas. Pakai alas. Tadi pakai alat amputasi pickup atau beca. Ya tergantung dia. Kalau Kalau banyak, ya banyak, kalau kan? banyak pakai pickup, masukin pakai beca. Sedikit lagi nih. Ini yang di sini pula yang pengepul posisinya ada apa? Posisi yang memboli dari agen-agen tadi yang banyak kan kumpul di sini. Itu apakah membelinya setiap hari? Beli setiap hari. Beli setiap Setiap hari. Kira-kira satu hari itu berapa volume tonan? Ya. Tadi bapak itu tadi bilang 8 ton hari ini. Ya. Hari 8 ton. Rata-rata. Gila ini, Pak. Rata-rata di rata-rata kan itu sekitar itu 7, 8. Apakah pisang setelah sampai di sini kembali disortir? Dia gini, dia memang udah sortir di lapangan. Oh, ikut orang gudang Langsung, sini ya, langsung. langsung dia. Kemana saja dikirim pisang yang setelah disortir? Dia kok dia ekspor ke Malaysia. Ke Malaysia Ada itu ke Batam. pelabuhan. Ya, Pelabuhan dari ini pelabuhan di Tanjung Balai. Tanjung Balai, Ada itu ke Batam. Batam. Batam ada juga, Pekanbaru pun ada. Baru ada juga. Selain pasar ekspor, mungkin ada pasar lokal atau grosir-grosir Medan. Lokal ada juga Kota Pinang, Pekanbaru, Medan. Medan, bahkan Jakarta itu lokal ya. Batam lokal.
Batam itu masih dalam negeri jadi. Iya, mau dijatuhin ekspor gitu. Untuk mengantar ke pelabuhan itu tadi apa armada atau alat transportasi yang digunakan? Ya full diesel, normal, Eltor, backup lah, backup full diesel. Perjalanannya panjang. Oh ini datanya yang Ini belum nih. Dari lokasi pengepul kira-kira berapa jarak tempuh dari sini ke pelabuhan atau dari ke kota yang Kota Tanjung Balai lah. jual? Ya dari sini kan umpamanya dari sini juga diperkirakan lah dari sini perjalanan 2 jam. 3 jam. Perjalanan 3 jam. Kok Pekanbaru dia 14 jam, 15. Yang Pangap itu ke Dumai. Ke Batam. Batam. 2 malam. Ini untuk ini yang sudah disortir lalu di packing, berapa kira-kira anggota pekerja untuk Packing. Nah, 7, 6. Untuk secara global berapa biaya yang dibutuhkan untuk Pemakingan. iya Satu packing 11.000. Satu ranjang. dihitung Satu packing. itu iya. Satu packing. bukan Ya. harian Enggak. Kita kasih borong. Dia satu packing itu 11.000. sekalian sortir tuh Iya. Tergantung bahan. habis selesai alhamdulillah. Banyak bahan, banyak pemakingan.